Setiap kelompok yang memisahkan diri dari penguasa yang sah, yang diakui oleh dunia internasional dan diakui oleh dunia nasional dan diakui secara pemahaman syariat, yang berpisah dengan mereka itu gerakan separatisme, termasuk khawarij, mufaraqatul jamaah. Barakallahu fikum. Apalagi menyerang mereka, perang melawan mereka, jelas itu khawarij, bughat. Barakallahu fikum. Entah apapun namanya, nama sekedar nama, antum jangan fokus pada nama, tapi fokus pada hakikat isi dalamnya. Kalau pemberontakan adalah pemberontakan, meskipun dikasih nama yang mentereng. Barakallahu fikum. Antum jangan terpengaruh pada siapa yang di dalamnya. Yang antum pandang bagaimana hakikat pergerakannya. Baik, kalau pergerakannya pergerakan kaum khawarij, para bughat dan khawarij, kalau lepas daripada mereka jangan diikuti. Barakallahu fikum. Dan fitnah besar kaum khawarij, mungkin semoga tersampaikan di tema yang kedua insyaallah. Itu fitnah pemberontakan Ibnu Asy'ath. Kalau enggak salah nama panjangnya itu adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Asy'ath Ibnu Qais. Kakeknya sahabiyun jalil. Kakek sahabiyun jalil. Asy'ath bin Qais. Dulu pernah murtad dikarenakan ikut rombongan nabi palsu. Tapi kemudian taubat, bagus taubatnya pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, dan dikatakan masih sahabi oleh para ulama, dinikahkan dengan saudari Abu Bakar Siddiq. Lahir anak namanya Muhammad. Dari Muhammad lahir namanya Abdurrahman. Abdurrahman pemimpin pergerakan pemberontakan besar, pemberontakan Ibnu Asy'ath. Abdurrahman bin Muhammad bin Asy'ath Ibnu Qais. Jangan mandang orangnya, cucunya sahabat ini, ya kawan. Jangan mana sahabatnya, sahabat, anaknya, cucunya, nasi, masing-masing. Tapi subhanallah yang menggalakkan gerakan pemberontakan penguasa ketika itu Abdurrahman bin Asy'ath. Di masa itu luar biasa pergerakan satu orang ini, ya kawan. Itu menguasai banyak wilayah, banyak daerah kala itu. Jadi katakan sekian perang demi peperangan melawan pasukan syariah penguasa, yang menang kaum pemberontaknya ini. Penguasa terpukul. Wa qadarullah, diuji dengan sosok penguasa yang zalim, sadis, kejam, bengis. Siapa dia? Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Tsaqafi, pembunuh berdarah dingin. Dan ternyata real, yang macam-macam penggal lehernya. Boleh ikhwan. Kalau benci semua rakyatnya. Sehingga ketika muncul pergerakan ini, disambut oleh masyarakat dengan antusias. Pembaharuan, perubahan yang lebih baik insyaallah. Dan fakta, banyak tempat yang mereka kuasai, begitu mereka kuasai, aman, tentrem, la perang wala syai. Sebagian ulama-ulama di masa itu, sebagian tabi'in bahkan kena fitnah ini. Tsumma taraja'u, mereka rujuk semuanya taubat, dan ijma' ulama mengharamkan pemberontakan penguasa. Itu ijma'nya bukan di zaman sahabat, tapi di zaman tabi'in. Ada sebagian tabi'in yang terkena, ikhwan, ini semuanya. Setelah lihat bagaimana efek negatifnya, ijma' istaqarr ijma', telah paten ijma'nya semua para salaf ketika itu haram membentak para penguasa. Mereka tenang kondisinya, ulamanya ngaji, taklim, masyaallah, daurah ini, daurah itu, taklim, tenang, mereka nyaman. Ekonominya naik di area wilayah kekuasaan mereka. Luar biasa itu. Tapi ini pemberontakan. Ini gerakan separatisme diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Itu besar fitnahnya. Pemberontakan adalah pemberontakan, meskipun di awalnya membuahkan hasil yang menyenangkan masyarakat, dan pada akhirnya hancur. Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, penguasa yang zalim,
Naam, tapi dia bukan orang kafir. Ulama sepakat dia bukan orang kafir, dia zalim, dia fasik. Barakallahu fikum. Termasuk sosok penguasa yang gigih dalam bertarung. Ya, siapkan strategi. Dia gimana supaya carut-marut yang namanya pemberontakan tadi. Perlahan tapi pasti pasukan hukumah, dibahasakan pasukan syariah yang syar'i dengan penguasa yang sah ketika itu, pelan-pelan memukul mundur semua yang ada. Dan saya pada akhirnya mereka syadar madar, centang perenang, ancur-ancuran, dijadikan DPO, daftar pencarian orang, kejar mereka. Itu masa-masa di mana ada sebuah era hatta ulama sunnah kena imbasnya. Dianggap sama kayak mereka, dikarenakan sebagian ulama tabi'in ikut dengan gerombolan ini, yang lainnya nggak ikut campur, dianggap sama. Akhirnya mau nggak mau harus menyingkir supaya jangan kena fitnah kezaliman penguasa. Barakallahu fikum. Bersembunyi. Antum dalam biografi sebagian ulama tabi'in di masa itu, ikhtafa. Dia bersembunyi. Sehingga nggak bisa ngaji, nggak bisa taklim. Barakallahu fikum, ikhtafa. Jangan nyalakan penguasanya, salahkan pemberontaknya. Penguasanya salah karena kezalimannya, pemberontaknya salah karena pemberontakannya. Lebih besar doror, mafsadah pemberontakan daripada zalimnya penguasa. Zalimnya mereka harus pribadi mereka masing-masing, tapi dorornya pemberontakan menimpa negara, masyarakat, alim ulama, wanita, anak kecil, semuanya hancur. Dan pada akhirnya hancur. Barakallahu fikum. Ibnu Ash'ath terbunuh. Ulama-ulamanya dikejar. Dan akhirnya mereka semua harus rujuk, taubat, dan sepakat ulama setelah itu haramnya pemberontakan penguasa. Jangan terkait dengan nama. Besar fitnah Khawarij ya ikhwan. Barakallahu fikum. Tapi ketika demi hakikatnya pemberontakan adalah pemberontakan hukumnya haram. Barakallahu fikum.